Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita akan mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting dalam Islam, yaitu ilmu usul fiqh. Yang kita akan baca yaitu kitab Al-Khulasah fi Usulul Fiqh. Ini kitab yang ringkas yang dikarang oleh Dr. Muhammad Hasan Hito, yang akan kita baca pada hari ini adalah Muqaddimah ringkas tentang ilmu usul fiqh, sehingga kita mempunyai gambaran tentang ilmu usul fiqh itu. Kita akan mengkaji kitab ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asarihi fid dharain amin. Muqaddimatun mujazatun fi ilmi usulul fiqh. Muqaddimah ringkas tentang ilmu usul fiqh. Lam yakun ilmu usulul fiqh alladhi nadrusuhu al-yawm fi wad'ihi al-hali ma'rufan fi sadril Islam. Tidaklah ilmu usul fiqh yang kita pelajari pada hari ini, maksudnya yang sudah menjadi fan atau keilmuan usul fiqh yang dipelajari di kampus-kampus, dipelajari di pondok-pondok pesantren hari ini, fi wad'il hali ma'rufan, ilmu usul fiqh yang ada sekarang itu tidaklah ma'rufan, dikenal, fi sadril Islam, di awal Islam. Jadi di awal Islam belum ada nama ilmu yang bernama usul fiqh. Idh lam yakun as-salafu min as-sahabah wa tabi'in wa ghairihim mimman kana fi sadril awal bihajatin ila qawaidihi. Idh, karena lam yakun, tidak ada, as-salaf, golongan salaf, minas sahabah, baik dari sahabat, wa tabi'in dan tabi'in, wa ghairihim dan juga selain mereka, mimman kana fi sadril awal, dari orang-orang yang ada di di masa awal Islam, bihajatin, butuh, ila qawaidihi, kepada kaidah-kaidahnya usul fiqh. Jadi salaf yang dimaksud salaf itu adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in itu yang ada di masa awal Islam itu memang tidak butuh terhadap kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu usul fiqh. Lima kana indahum minal malakah al-lughawiyah as-salimah allati yastati'una biwasitatiha idraku kulli qawaidihi al-mustafadah minal lughati. Lima, karena kana indahum, telah ada di sisi mereka, maksudnya mereka memiliki minal malakah al-lughawiyah, dari kemampuan bahasa as-salimah yang bagus, allati, yang yastati'una, mereka mampu dengan al-malakah al-lughawiyah as-salimah itu, biwasitatiha, dengan hal tersebut, malakah lughawiyah as-salimah, idraku kulli qawaidihi, mengetahui semua kaidah-kaidah usul fiqh, al-mustafadah, yang diambil minal lughati, dari bahasa. Jadi walaupun golongan salaf tidak mengenal usul fiqh, tetapi mereka secara naluriah, secara kemampuan bahasa mereka bisa memahami kaidah-kaidah yang ada dalam usul fiqh itu, yang mereka pahami dari bahasa. Jadi tanpa belajar usul fiqh, mereka paham makna-makna daripada teks-teks yang ada pada waktu itu, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama kanu ya'rifuna anna al-fa'il marfu'un bis-saliqah, kanu ya'rifuna annama wudi'at lil umur. Fakama, maka sebagaimana, kanu, ada mereka, ya'rifuna, mengetahui semua mereka, anna al-fa'il, sesungguhnya fa'il ini subjek ya. Dalam ilmu nahwu ada istilahnya fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Mereka mengetahui apa? Annal fa'il, sesungguhnya fa'il dalam ilmu nahwu itu marfu'un, ialah dibaca rafa. Dibaca rafa ini fa'il itu pasti rafa. Bis saliqah, dengan saliqah. Saliqah ini dengan naluriah ya, dengan kemampuan naluri mereka ya. Jadi
mereka mengetahui dengan tanpa belajar gitu bahwasanya fa'il itu pasti marfu. Juga kanu ada siapa mereka as-salaf ya'rifuna, mereka mengetahui annama sesungguhnya lafadz ma wudi'at diletakkan lil umum untuk lafadz yang umum. Mereka paham ma itu maksudnya adalah umum, wa annaha tusta'malu fi ghairil aqil, dan sesungguhnya ma tersebut tusta'mal digunakan fi ghairil aqil di selain orang yang berakal hakikatan sebagai hakikat, wa fil aqil dan digunakan bagi yang berakal majazan karena majaz. Jadi mereka tahu lafadz ma itu dibuat atau maknanya umum, dipakai kalau dalam sesuatu yang berakal seperti manusia itu hakikat, tetapi kalau dipakai bagi yang maksudnya yang ghairu akil itu hakikat, tapi kalau dipakai bagi yang akil, yang berakal itu adalah majaz. Itu mereka mengetahui dengan saliqah, dengan kemampuan naluriah mereka. Wa hakadza, dan demikian juga kullu ma kana mustafadan min qawaidil usul al-mabniyah 'ala al-lughati. Wa hakadza, dan demikian juga kullu ma kana mustafadan, setiap yang terambil min qawaidil usul, dari kaidah-kaidah usul al-mabniyah yang dibangun 'ala al-lughati, atas bahasa. Jadi memang usul fiqh ini erat kaitannya dengan bahasa. Jadi kemampuan bahasa yang baik, bahasa Arab yang baik akan memudahkan kita paham usul fiqh. Jadi seyogyanya teman-teman ketika belajar usul fiqh ini juga memperdalam kemampuan bahasa Arabnya, akan membantu kalian memahami usul fiqh dengan baik. Jadi begitu. Jadi intinya dari paragraf yang kita baca tadi, salafun salih itu memang mempunyai naluri yang baik tentang bahasa karena bahasanya masih bagus, sehingga mereka bisa mengambil istinbat atau memahami teks itu dengan benar tanpa memerlukan kaidah-kaidah usul fiqh. Jadi usul fiqh itu tidak mereka kenal namanya, tapi secara kaidah sudah mereka praktekkan begitu. Wa ma yuqalu fi idrakihim liqawaidil lughawiyyah yuqalu fi idrakihim liqawaidin ukhra. Wa ma yuqal, dan apa yang dikatakan fi idrakihim dalam pemahaman mereka liqawaidihi al-lughawiyyah, bagi kaidah-kaidah usul fiqh yang bangsa bahasa itu, yuqal juga dikatakan fi idrakihim liqawaidihi al-ukhra, juga dikatakan bagi pemahaman mereka bagi kaidah-kaidahnya yang lain. Jadi mereka bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah bahasa, juga kaidah-kaidah yang lain. Maksudnya apa? Faqad kanu ya'lamuna bid-darurah anna al-ijma' hujjatun. Faqad kanu, maka sungguh ada siapa mereka salaf, ya'lamuna mengetahui mereka, bid-darurah dengan darurah, dengan pasti, anna al-ijma' sungguhnya ijma' hujjatun adalah hujjah. Wa anna al-qiyas, dan qiyas itu hujjatun adalah hujjah. Jadi selain mereka memahami kaidah-kaidah usul fiqh yang berada dalam bahasa itu dengan naluri mereka, karena bahasa mereka masih bagus, mereka juga mengetahui hal-hal lain bahwasanya ijma itu adalah hujjah, tanpa harus ada kaidah yang mengatakan ijma adalah hujjah, qiyas adalah hujjah. Mereka paham tersebut walaupun tidak tertulis, walaupun tidak dikatakan sebuah terangkum dalam sebuah ilmu usul fiqh. Walam yakunu bihajatin lidirasati mabahithis sunnah mathalan li'annahum la wasitata bainahum wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakunu, dan tidaklah ada siapa mereka salaf bihajatin butuh lidirasati untuk mempelajari mabahithis sunnah, pembahasan sunnah. Maksudnya di sini seperti ulumul hadis. Mathalan umpamanya, li'annahum, karena mereka la wasitata bainahum, tidak ada perantara antara mereka salaf wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya sahabat ya. Sahabat dan Rasulullah itu tidak ada perantara. Sahabat langsung bertemu dengan Rasulullah. Fama sami'uhu minhu lazimahum al-amal bihi. Fama, maka setiap hadis sami'uhu yang mereka dengarkan minhu dari Rasulullah, lazimahum, maka mereka melazimkan atau mewajibkan al-amal untuk mengerjakan bihi dengan hadis tersebut. Duna khilafin aw naza'in, dengan tanpa khilaf, perbedaan, aw naza'in, atau perdebatan.
Jadi mereka juga nggak butuh belajar ulumul hadis karena mereka dan Rasulullah tidak ada wasithah, langsung apa-apa yang mereka dengar dari Rasulullah mereka kerjakan, tidak ada perdebatan di dalamnya. Nah, itu yang terjadi di awal Islam. Illa annahu lamma ittasa'at raq'atul Islam wa dha'ufat al-malakah al-lughawiyah ihtajal ulama litadwini qawaid al-mabniyah 'alaiha. Illa, akan tetapi, annahu, sesungguhnya, lamma, ketika, ittasa'at, menjadi luas, raq'atul Islam, apa, daerah Islam, wa dha'ufat, dan menjadi lemah, al-malakah al-lughawiyah, kemampuan bahasa, ihtajal ulama, maka ulama butuh litadwin, untuk mengarang al-qawaid, kaidah-kaidah al-mabniyah, yang dibangun alaiha, atas hal tersebut. Maksudnya hal tersebut adalah kemampuan bahasa, kemampuan memahami ijma adalah sunnah. Kenapa disebutkan di sini? Karena Islam sudah melebar, daerah Islam sudah meluas, dan satu juga poinnya, dha'ufat al-malakah al-lughawiyah. Mereka secara kemampuan bahasanya menurun sehingga tidak bisa memahami bahasa Arab seperti generasi awal memahami bahasa Arab, sehingga butuh ulama akhirnya mempunyai inisiatif untuk menulis kaidah-kaidah itu agar mereka tidak salah dalam memahami teks-teks yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis dan hal-hal yang lain. Walamma talat al-masafatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal ajyal al-mutatabi'ah, dan ketika telah menjadi panjang al-masafah, jarak, bainan nabi, antara nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainal ajyal, dan di antara generasi al-mutatabi'ah selanjutnya, wa shara al-haditsu, dan menjadi al-hadis itu yunqalu, dipindahkan atau disampaikan, dipindahkan, biwasitatir ruwah, dengan wasilah ruwah, ihtajal ulama litadwini al-mabahith allati tabhasu fi ahwalir rijal. Ihtaja, maka butuh, al-ulama, siapa ulama? Maka ulama menganggap penting apa? Litadwinil mabahith, untuk mengarang pembahasan allati, yang tabhasu, membahas, fi ahwalir rijal, tentang keadaan para perawi hadis. Jadi semakin jauh jarak dengan Nabi Muhammad SAW, dan hadis itu kemudian diriwayatkan oleh para rawi, ulama kemudian juga merasa butuh untuk menulis sebuah pembahasan yang membahas tentang keadaan para rijal, tentang rawi hadis ini. Walladzi tumayyazul hadis as-sahih min ad-dha'if, yang kemudian kaidah itu bisa membantu kita tumayyaz, membedakan al-hadis sahih, hadis yang sahih, min ad-dha'if, dari yang dhaif. Wa hiya mabahitsus sunnah fi ilmi al-usul, dan itu ada dalam pembahasan sunnah dalam ilmu usul. Jadi dalam ilmu usul itu ada satu bab yang berisi pembahasan sunnah. Wallati tatawwarat ila ansarat fannan mustaqillan, kemudian pembahasan sunnah ini berkembang, tatawwarat ila ansarat fannan mustaqillan, kemudian menjadi sebuah keilmuan yang menyendiri, wahwa ilmu mustalahil hadis, yang kemudian kita kenal sekarang dengan ilmu mustalah hadis. Jadi awalnya dulu ulama itu memasukkan pembahasan sunnah Nabi itu dalam di bawah naungan fan ilmu usul fikih. Tetapi setelah ilmu itu berkembang, akhirnya dia menjadi ilmu yang mandiri, yang kemudian disebut dengan ilmu mustalah hadis. Wa hakadha yuqalu fi jami'i mabahisi ilmi al-usul kama yuqalu fi jami'i ulumi syari'il mustahdatsati. Wa hakadha, dan demikian, yuqal, dikatakan, fi jami'i mabahisi ilmi al-usul, dalam semua pembahasan ilmu usul, kama yuqal, sebagaimana dikatakan juga, fi jami'i, dalam semua, ulumi syari', dan ilmu syariat, al-mustahdatsah, yang baru, gitu ya. Wa kana awwalu man allafa fi hadzal ilm huwa imamuna asy-Syafi'i, dan pertama atau orang yang pertama yang mengarang dalam ilmu ini huwa imamuna asy-Syafi'i, adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah meridhoinya.
idh dawwana kitabahu ar-risalah, ketika beliau menulis kitabnya ar-risalah allati tu'tabar awwalu kitabi fi usulul fiqh duwina fil Islam, yang kemudian dianggap awwalu kitabin, kitab awal dalam bidang usul fiqh yang ditulis dalam Islam. Jadi Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama kali menulis dalam fan ilmu usul fiqh dalam kitabnya yang kita sebut dengan Ar-Risalah. Thumma tataba al-ulama ba'da Syafi'i fi jami'il madahib. Kemudian berkelanjutan al-ulama fi ba'da Syafi'i fi jami'il madahib. Semua ulama kemudian menulis setelah Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah, kemudian ulama yang lain dalam semua madhab menulis juga dalam bidang usul fiqh. Wa katabu fi hadzal fan al-azim, dan mereka menulis semuanya dalam ilmu yang mulia ini. Wa mazalu yaktubun wa yuharrirun, dan sampai sekarang mereka masih menulis wa yuharrirun dan tetap membahasnya. Kullun minhum ala tariqatihi, kullun masing-masing dari setiap madhab itu ala tariqatihi atas tariqahnya. Ila an wasala hadzal fan, sampai ilmu ini ila dzurwatihi, ke puncaknya, allati narahu al-yaum fi kutubihi, yang kita lihat sekarang dalam kitab-kitabnya. Jadi sekarang dianggap pembahasan ilmu usul fiqh ini sudah sampai kepada puncak yang dapat kita lihat dalam karangan-karangan usul fiqh yang ada di perpustakaan atau di kitab-kitab usul fiqh yang ada sekarang ini. Nah, itu tentang siapa penulis usul fiqh yang pertama yang kita sebut adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Sekarang pembahasannya tentang turuq kitabah fi usulul fiqh. Ada pembahasan tentang metode penulisan dalam usul fiqh. Turuqul kitabati fi usul fiqh, metode penulisan dalam kitab usul fiqh. Waqad inqasamat tariqatul kitabah fi usul fiqh ila tariqatain. Terbagi penulisan dalam usul fiqh itu menjadi dua tariqah. Al-ula tariqatul mutakallimin, yang pertama disebut tariqatul mutakallimin, wa tsaniyah, yang kedua tariqatul fuqaha, yang kedua disebut tariqatul fuqaha. Jadi mutakallimin, fuqaha. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tariqatu al-mutakallimin. Tariqatu al-mutakallimin. Wa na'ni biha tariqatu jamaahiril ulama'il usul. Wa na'ni, dan yang kita maksudnya biha dengan tariqatul mutakallimin, tariqatu jamaahiril ulama'il usul adalah tariqahnya, metodenya jumhur ulama usul. Jadi jumhur ulama usul disebut mutakallimin. Jumhur itu siapa? Minal Malikiyah, dari golongan madhab Malikiyah wa Syafi'iyah, dan golongan madhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, wal Hanabilah, dan pengikut madhab Hambali, wa ghairihim min ahlil ilmi siwal Hanafiyah, dan selain mereka dari golongan ahli ilmu selain Hanafiyah. Jadi jumhur itu disebut mutakallimin siapa saja? Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga orang madhab-madhab yang lain selain Hanafiyah. Jadi mutakallimin itu hampir seluruh madhab yang ada dalam Islam kecuali madhab Hanafi. Wahiyya allati kana yahtamu ashabuha bitahriril masail al-usuliyah. Wahiyya, dan adapun tariqah mutakallimin itu allati, yang kana, ada mereka, yahtamu, mementingkan, ashabuha, para tokoh-tokohnya, bitahriril masail, dengan menjelaskan masalah-masalah al-usuliyah, yang bangsa usul, wa takriril qawaid, dan juga menulis kaidah-kaidah, wa iqamatil adillah 'alaiha, dan menegakkan dalil atasnya, membuat dalil atasnya kaidah. Dunan nazar ilal furu', dengan tanpa melihat kepada furu' al-fiqhiyah. Falladhi yuhimmuhum, maka yang kemudian yang mereka pentingkan takrirul qaidah adalah penulisan qaidahnya. Penulisan atau penguatan.
Wa min sama, maka dari hal tersebut takunul furu' al-fiqhiyah tabi'atun laha, maka dari itu takunu ada al-furu' al-fiqhiyah, furu' fiqhiyah itu tabi'atun adalah ikut laha bagi kaidah, wa mabniyatun 'alaiha dan terbangun atas kaidah itu. Fal furu' al-fiqhiyah tatba' al-qawaid al-usuliyah, maka furu' dalam fikih tatsbi'u mengikuti al-qawaid al-usuliyah lal aks, tidak sebaliknya. Jadi apa itu thariqah mutakallimin? Thariqah yang kemudian menulis terlebih dahulu kaidah-kaidah, ditulis dulu kaidahnya, tulis dulu dalil-dalilnya, tidak melihat furu' fikih. Furu' fikih ini maksudnya cabang fikih. Jadi mereka menulis dulu kaidahnya, kaidah besarnya apa, sehingga dari kaidah yang besar ini nanti dibuatlah furu' al-fiqhiyah, tidak sebaliknya. Jadi dari kaidah dulu, kaidah secara umum melahirkan furu' fiqhiyah, begitu. Tidak sebaliknya. Sebaliknya apa? Furu' fiqhiyah, cabang-cabang fiqhiyah melahirkan kaidah. Jadi mereka membuat sebuah kaidah terlebih dahulu, baru kemudian dari kaidah ini dibuatlah furu' fiqhiyah. Nanti kita perjelas ketika bahas di thariqah al-Hanafiyahnya. Nah, yang kedua, thariqatul fuqaha. Yang kedua fuqaha, yang tadi mutakallimin, sedangkan ini thariqatul fuqaha. Wa na'ni biha thariqatul Hanafiyah fi kitabati usul fiqh. Yang kita maksud dengan fuqaha adalah thariqatul Hanafiyah, adalah thariqahnya golongan Hanafiyah fi kitabati usul fiqh, dalam menulis usul fiqh. Wa hiya thariqah allati duwinat biha al-usul bina'an 'ala al-furu' al-mawjudatu indahum an imamihim wa ashabihi. Wa hiya, dan adapun at-tariqah itu adalah at-tariqah allati, adalah sebuah tariqah allati yang duwinat, ditulis, biha dengan itu, tariqah al-usul. Apa usul? Binaan alal furu', binaan berdasarkan alal furu', atas furu' al-mawjudah yang ada indahum di mereka, an imamihim yang berasal dari imam mereka, wa ashabihi dan murid-muridnya. Jadi mereka menulis usul fiknya itu, usulnya kaidahnya itu berdasarkan atas furu' yang sudah ada, yang diambil dari para imam mereka dan murid-muridnya. Wa dzalika anna Abu Hanifah rahimahullah kana qad amla fikhahu. Wa dzalika, dan hal tersebut, anna Abu Hanifah, sungguhnya Abu Hanifah rahimahullah, karena ada siapa Abu Hanifah, qad amla, sungguh telah mendiktekan fikhahu, fikihnya, wantaha minhu, kemudian dia selesai, artinya didiktekan fikihnya itu, kemudian tidak dilanjutkan. Wa kadzalika fa'ala ashabuhu, demikian juga fa'ala, melakukan hal tersebut. Apa maksudnya? Mendiktekan juga ashabuhu, murid-muridnya Abu Hanifah. Wa huwa hinama dawwanahu, innama dawwanahu bina'an ala qawaidin usuliyatin kanat fi dhihnihi. Wa huwa, dan Imam Abu Hanifah ketika mendiktekan itu kepada muridnya, hinama dawwanahu, ketika mendiktekan, ketika mengucapkannya, ketika menuliskannya, innama, hanya saja, dawwanahu, menuliskannya, binaan, berdasarkan ala qawaid, atas kaidah usuliyah kanat, yang ada fi dhihnihi, di dalam pikirannya. Illa annahu lam yudawwinaha, illa annahu, kecuali atau hanya saja Imam Abu Hanifah tersebut lam yudawwinaha, tidak menuliskannya. Jadi ketika mendiktekan fikih, beliau punya usul fikih, tapi usul fikihnya itu hanya ada dalam pikiran mereka, tanpa mereka tuliskan atau imlakan kepada murid-muridnya. Fahinama aradal mutaakhirun min ashabihi tadwin usulihi allati kana yura'iha fi imla'ihi wa tadwinihi li fihi lam yajidu usulahu maktubatan, innama wajadu furu'ahu. Fahinama, maka ketika aradal mutaakhirun, para ulama-ulama mutaakhir, min ashabihi, dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah, menginginkan apa? Tadwin usulihi, menulis usul fikihnya, allati, yang kana ada yura'iha,
diperhatikan atau dijadikan kaidah fi imlaihi, dalam menuliskan fikihnya, wa tadwinihi li fikihi, dan penulisan bagi fikihnya, lam yajidu, mereka tidak mendapati usul itu. Lam yajidu usulahu maktubatan, tidak mendapatkan usul fikihnya maktubatan, tertulis. Wa innama wajadu furu'ahu, tapi yang mereka temukan hanya cabang-cabangnya saja. Maksudnya yang didiktekan itu fikih oleh Imam Abu Hanifah. Usul fikihnya ada dalam pikiran, tidak ditulis. Sehingga ketika mutaakhirnya ingin menulis usul, mereka kemudian tidak mendapatkan hal tersebut. Yang didapatkan hanya fikihnya saja. Wa min khilali hadhihi al-furu' istanbatu al-qa'idah al-usuliyah allati kana yura'iha fi tadwinihi li fikhihi. Wa min khilali hadhihi al-furu', dan melalui furu' ini, ketika murid-muridnya itu sudah tidak mendapati usul fikih ditulis oleh Imam Abu Hanifah, akhirnya mereka melihat kepada fikihnya, furu' yang disebut dengan furu'. Fikih itu bisa disebut dengan furu' juga di istilah ini. Istambatu, kemudian mereka mengistimbatkan, menyimpulkan al-qaidah al-usuliyah, kaidah usulnya, allati kana yura'iha fi tadwinihi li fikihi, allati yang karena ada yura'iha, yang mereka perhatikan, fi tadwinihi, dalam penulisannya, li fikihi, bagi fikihnya Imam Abu Hanifah. Jadi dari fikih itu mereka simpulkan yang mereka tulis sebagai usul fik. Karena menulis usul fiknya tidak ada, Imam Abu Hanifah tidak mendiktekannya, hanya ada dalam pikirannya, sehingga murid-muridnya yang kemudian berijtihad untuk kemudian mengistimbat atau mengambil kesimpulan dari fikih yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk ditulis usul fikihnya. Fasara al-usul indahum tab'an li fikhi imamihim, maka menjadi al-usul, usul fikih, indahum, di sisi mereka, menurut mereka Hanafiyah, taba'an, ialah mengikuti li fikhi imamihim, mengikuti fikihnya imam mereka. Walihada sumiyat tariqatuhum bi tariqatil fuqaha, walihada, oleh sebab hal ini, sumiyat, maka diberi nama tariqatuhum, tariqah mereka, bi tariqatil fuqaha, dengan tariqah fuqaha, bi khilafil mutakallimin, berbeda dengan mutakallimin di awal dari alladzi lam yanzuru ila furu'il a'immah, yang mereka tidak melihat kepada furu'-furu'nya para imam. Wa innama nadharu ila al-qa'idah al-usulah wa banau al-furu' 'alaiha. Wa innama, hanya saja, nadharu, mereka melihat, ila al-qa'idah al-usuliyah, melihat kaidah-kaidah usuliyah, wa banau al-furu' 'alaiha, dan mereka membuat furu' itu dari kaidah usuliyah itu. Wa hadza fi asli tadwinil qawaid al-usuliyah, maka ini adalah pada awal mula penulisan kaidah-kaidah usuliyah. Jadi berbeda antara tariqatul mutakallimin dan fuqaha. Kalau mutakallimin itu memang mereka menulis furu'nya itu berdasarkan usul yang sudah ditulis. Adapun tariqatul fuqaha, karena mereka tidak mendapati para imam menulis usul fikihnya, mereka mengambil kesimpulan dari furu' atau fikih yang ditulis imamnya menjadi usul mereka. وأما اليوم فلا شك أن الحنفي إذا أراد الاجتهاد في مسألة فقهية فإنه يرجع إلى قواعده الأصولية التي دونها الإمام رحمه الله. وأما اليوم, adapun sekarang, ya, fala syakka, maka tidak ada keraguan, annal hanafi, sungguhnya pengikut Imam Hanafi, idza arada, menginginkan sama mereka, al-ijtihad, atas ijtihad, fi mas'alatin fiqhiyah, dalam masalah fiqhiyah, fa innahu, maka sungguhnya mereka, yarji'u, kembali merujuk, ila qawaidihil al-usuliyah, kepada kaidah-kaidah usuliyah, allati, yang dawwanaha al-a'immah rahimahullah, yang telah ditulis oleh para imam rahimahullah. Semoga Allah. Tapi kalau sekarang, karena usul fikihnya dalam mazhab Hanafi juga sudah tertulis, akhirnya kalau mereka ingin berijtihad dalam sebuah masalah fikih, mereka melihat usul yang sudah ditulis itu. Artinya tidak lagi bersusah payah seperti orang-orang sebelumnya. Sama-sama sekarang punya usul, walaupun usul dalam mazhab Hanafi atau yang disebut dengan tariqatul fuqaha itu dulu asalnya adalah berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditulis dari fikih yang ditulis oleh imam mereka dan murid-muridnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Baik, jadi itu sudah kita bahas tentang tariqatul mutakallimin dan fuqaha.
Sekarang kita bahas kitab-kitab di Thariqatul Mutakallimin. Ahammu kutubil usul fi Thariqatil Mutakallimin. Paling pentingnya kitab-kitab usul fikih menurut Thariqah Mutakallimin. Tataba al-a'immah badal Imam Syafi'i kama qaddamna 'alal kitab fil usul. Maka para imam kemudian menulis setelah Imam Syafi'i tentang usul fikih. Kullu minhum ala manhajihi wa tariqatihi. Masing-masing menurut manhaj dan tariqahnya. Faminhum man katabal mawsu'at al-usuliyah. Sebagian mereka ada yang menulis tentang mawsu'at. Mawsu'at ini kayak ensiklopedia. Wa minhum man katabal mukhtasarat. Ada yang menulis mukhtasar. Mawsu'at ini maksudnya sesuatu pembahasan yang panjang sehingga seperti ensiklopedia. Ada yang menulis mukhtasar, ringkasan saja. Wa minhum man kataba fi jami' jawanib hadzal ilm. Ada yang menulis tentang semua seluk-beluk dalam ilmu ini. Wa minhum man kataba fi bahtsin min babasi. Ada juga yang hanya menulis satu pembahasan dari pembahasan. Jadi macam-macam. Ada yang nulis seperti buku yang tebal, ada juga yang ringkas. Ada yang menulis semua hal, ada yang hanya menulis satu pembahasan saja. Waqad intahat kutubul usul ala tariqatil mutakallimin ila arba'ati kutub. Maka waqad intahat, maka sungguh telah berakhir. Maksudnya berakhir di sini kitab itu tersimpul menjadi kitab-kitab usul dalam kitab 4 ini. Yang pertama al-amdu al-imadu lil-Qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani. Al-imad, al-amdu atau al-imadu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua al-mu'tamad li Abi Al-Husain Al-Basri 436 Hijriah. Kalau yang al-amdu ini 415 Hijriah. Al-Burhan lil Imam Al-Haramain Al-Juwaini 478 Hijriah. Kemudian Al-Mustasfa li Hujjatil Islam Al-Ghazali 505 Hijriah. Jadi Imam Ghazali yang terkenal dalam bidang tasawuf itu ternyata punya kitab yang menjadi rujukan dalam di mazhab di Thariqah Mutakallimin dalam kitabnya Al-Mustasfa yang beliau tulis ya. Jadi luar biasa Imam Al-Ghazali tidak hanya pandai dalam tasawuf tapi juga punya karangan dalam bidang yang lain termasuk dalam bidang usul fiqh. Waqad qama bi jam'i hadhil kutub wa talkhisha imaman 'aziman. Waqad qama sungguh telah melakukan bi jam'i dengan mengumpulkan hadhil kutub kitab-kitab yang 4 ini wa talkhisha dan meringkasnya. Siapa yang telah mengumpulkan? Imaman, 2 imam aziman yang agung. Huma keduanya Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama Imam Fakhruddin Ar-Razi tahun 606 Hijriah ya. Alladzi jam'aha wa lakhasaha fi kitabih al-masyhur al-mahsul. Yang kemudian beliau kumpulkan, beliau ringkas dalam kitabnya yang sangat terkenal yang bernama Al-Mahsul ya, Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua Saifuddin Al-Amidi, Imam Saifuddin Al-Amidi 631 Hijriah, meninggalnya mungkin ini ya. Alladzi jam'aha wa lakhasaha fi kitabih Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, yang beliau ringkas dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam. Waqad imtaza kitab Al-Mahsul bi taqsim wa tartib. Waqad imtaza maka sungguh menjadi imtaza ini mempunyai kelebihannya. Kitabul Mahsul, kitab Mahsul itu apa kelebihan? Bit taksim, dengan taksim ini pembagian ya. Bagusnya pembagian, wa tertib dan tertib, wa tabwib dan pembuatan bab, wa tahdzib dan pengorganisasian. Jadi secara apa yang menjadi pembeda atau yang khas dari kitabul Mahsul adalah secara penulisan, secara tertib, secara penulisan bab dan tahdzibnya itu sangat bagus. Ma'al ijaz fit dalil, sedangkan dalil-dalilnya ditulis ringkas saja. Wamtaza kitabul ihkam. Adapun kitab ihkam apa kelebihannya? Bil iksar min saratil adillah, dengan banyak sekali menulis dalil. Banyak sekali menulis dalil, wa iradil i'tiradat 'alaiha, dan juga menuliskan
pertentangan dalam dalil itu. Warudda tilkal i'tirad, dan juga menjawab i'tirad itu bistiradin baligh, dengan jawaban yang baligh itu yang bagus ya, wa nafasin tawil, dan tulisan yang panjang sekali. Jadi kitab ihkam ini banyak sekali menuliskan dalil, kemudian didiskusikan. Kalau ada yang i'tirad, tidak setuju dengan dalil itu, dijawab lagi gitu ya. Jadi sampai pembahasannya panjang sekali. Istiradin taubali wa nafsin talil. Waqad ikhtasara hadani al-kitaban ikhtisarat mutaaddidah. Dan dua kitab ini karangannya Fakhruddin Ar-Razi ini, Al-Mahsul, dan kitabnya Al-Amidi ini, Al-Ihkam fi Usul Ahkam, diringkas juga menjadi kitab berikut. Wa syarh mukhtasarat al-mahsul huwa al-minhaj lil qadi Baydawi. Paling masyhurnya ringkasan bagi kitab al-mahsul ini karangannya Fakhruddin Ar-Razi, adalah kitab Minhaj yang dikarang oleh Qadi Baydawi 685 Hijriah. Wa asyharu mukhtasarat, adapun paling masyhurnya mukhtasar kitab ihkam huwa Mukhtasar al-Muntaha, adalah kitab Mukhtasar Ibn al-Hajib yang ditulis oleh Ibn Hajib, meninggal 646 Hijriah. Wa yu'addu hadhani al-mukhtasaran min asyhari al-mukhtasarat al-usuliyah allati tatabba al-a'immah ala syarhiha. Wa yu'addu, maka dianggap, hadhani al-mukhtasaran, dua kitab mukhtasar ini, mukhtasarnya Mahsul yaitu kitab Al-Minhaj karangan Qadi Baydawi, dan mukhtasarnya Ihkam ini disebut Mukhtasar Muntaha Ibn al-Hajib. Yu'addu, dianggap dua kitab ini min asyharil mukhtasarat al-usuliyah allati tatabba al-a'immah ala syariha, yang disebut sebagai paling masyhurnya mukhtasar yang kemudian para imam-imam mensyarahnya, wa ta'liq 'alaiha, dan memberikan komentar, bihaitsu sarat tu'addu syuruha bil asyarat, sehingga menjadi syarah dari kitab ini asyarat, puluhan, bal mi'at, bahkan ratusan. Jadi dua kitab ini disyarah hingga ratusan kitab. Wa akabal tullabul ilm fi jami' anha'il alam al-islami ala dirasatihima wa hifdzihima wal ihtimam bihima. Wa akabbah, dan kemudian bersungguh-sungguh tullabul ilm, para pencari ilmu, fi jami' anha'il alam, di seluruh penjuru dunia al-islami, penjuru alam Islami, ala dirasatihima, dipelajari, wa hifdzihima, dihafal, wal ihtimam bihima, dan diberikan perhatian. Jadi dua kitab ini, Al-Hikam dan juga kitab Al-Mahsul, yang kemudian diringkas oleh Qadi Baydawi menjadi kitab Al-Minhaj, ini adalah dua kitab yang kemudian disyarah sehingga syarahnya ratusan kitab, dan juga dipelajari oleh para pembelajar di seluruh dunia Islam. Itu ya yang mutakallimin. Ada dua kitab tadi, Al-Mahsul sama Al-Minhaj. Ahmul kutub ala tariqatil fuqaha. Sekarang paling pentingnya kitab dalam tariqah menurut tariqah fuqaha. Amma ahmul kitab ala tariqatil fuqaha fahiya usulul jassas. Yang pertama usul jassas 370 Hijriah, kemudian Taqwimul Adillah lid-Dabbusi, kitab Taqwimul Adillah karangan Dabbusi 470 Hijriah wafatnya. Kemudian Al-Usul Basdawi 483 Hijriah. Kemudian Usul As-Sarkhasi dan kitab Usul As-Sarkhahi 490 Hijriah. Wa min ahammil mukhtasarat allati intanaw bi syarhiha wa dirasatiha wa tadrisiha huwa al-manar. Adapun paling pentingnya kitab mukhtasar, ringkasan yang kemudian disyarah, kemudian dipelajari, diajarkan adalah kitab namanya Al-Manar li Abil Barakat Abdullah ibn Ahmad al-Ma'ruf bi Hafidhin an-Nasafi, yang ditulis oleh Abil Barakat Abdullah ibn Ahmad al-Ma'ruf, yang dikenal bi Hafidhin an-Nasafi, meninggal 710 Hijriah. Ini yang kemudian banyak diberikan, dipelajari dan ditulis, disyarah kitab Al-Manar. Waqad qama 'adadun min al-mutakhirin min at-tariqatain bi kitab usul fiqh ala at-tariqatain jami'an baina usul al-jumhur wa usul al-hanafiyah.
Waqad qama maka sungguh telah melaksanakan adatun minal mutakhirin beberapa orang dari ulama mutakhirin minat tariqatain dari dua tariqah di kitab usulul fiqh dengan menyebut usul ada tariqatain atas dua tariqah jami'an mengumpulkan baina usulul jumhur antara usulnya jumhur wa usulul hanafiyah dan usulnya hanafiyah. Jadi para ulama mutakhirin ada yang menulis usul fiqh berdasarkan dua tariqah tadi, tariqatul jumhur dan tariqatul hanafiyah atau tariqatul fuqaha. Wa min asyhuri kita min man kataba fi hada, dan yang paling masyhur yang menulis dalam hal ini yang pertama Tajuddin As-Subki adalah Imam Tajuddin As-Subki, wa huwa min kibari ashabina asy-Syafi'iyah, dan dia termasuk dari kibar pembesar madhab kita yaitu madhab Syafi'i. Allafa fi dzalika kitabul masyhur Jam'ul Jawami, beliau menulis sebuah kitab yang sangat terkenal yang bernama Jam'ul Jawami, walladzi ikhtasarahu kama qala fi muqaddamihi min mi'ati kutabin, yang beliau ringkas sebagaimana beliau tulis dalam muqaddimahnya, diringkas dari 100 kitab. Luar biasa, satu kitab diringkas dari ratusan kitab. Walahu syuruh adidah, dan kitab Jam'ul Jawami ini mempunyai syuruh, mempunyai syarah yang sangat banyak. Wa ahamiyatun kabirah, dan juga punya urgensi yang sangat besar. La takhfa ala darisi li ilmi usul, yang tidak menjadi samar bagi orang yang belajar ilmu usul. Yang kedua, Kamaluddin Ibnu Hammam, wa huwa min a'immatil Hanafiyah, wa qad allafa kitab at-tahrir alladhi jama'a fi baina at-tariqatain bi ibaratin balighatin fi ad-diqqah wal ijaz. Yang kedua adalah kitab yang bernama At-Tahrir, yang ditulis oleh seorang imam mazhab Hanafi yang juga menulisnya dengan dua tariqah, mencampur antara tariqah mutakallimin dan fuqaha dengan tulisan yang ringkas. Wa man arada an ya'rif al-mazid min al-ma'lumat an hadha al-fan falyarji ila kitabi al-wajiz fi usul tashri'. Barang siapa yang ingin informasi yang lebih tentang ilmu ini, bisa Anda baca dalam kitab saya Al-Wajiz fi usul tashri' wa Syirazi hayatuhu wa usuluh, dan juga kitab saya yang berjudul Syirazi hayatuhu wa usuluh, wa ila muqaddimati kitab Al-Mankhul wa Tamhid, dan juga muqaddimah dalam kitab saya Al-Mankhul dan At-Tamhid. Jadi ini akhir dari halaman yang kita baca. Jadi kita sudah belajar beberapa hal tadi tentang usul fiqh, tentang penulisan dalam usul fiqh. Ada tariqatul mutakallimin, ada tariqatul fuqaha, kitab-kitab yang sudah kita jelaskan tadi ya. Termasuk ada kitab At-Tahrir, kemudian ada kitab Jam'ul Jawami karangan Tajuddin As-Subki. Baik, mudah-mudahan bermanfaat kajian kitab kita pada kali ini. Kita akhiri.